Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih dan sekaligus tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru pada Anda semua. Dan saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah koperasi di era keterbukaan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, koperasi di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Bahkan Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Muhammad Hatta, yang juga merupakan founding father dari negara ini, pernah mengungkapkan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan setelah itu banyak sekali program-program pembangunan koperasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak era Soekarno, Soeharto sampai sekarang ini di era Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi tampaknya banyak sekali masalah di balik upaya pengembangan koperasi ini, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal ataupun internal. Dan untuk itu di studio kami hadirkan seorang yang sangat pakar di bidang koperasi, yaitu mantan Menteri Koperasi Adi Sasono. Halo, apa kabar Mas Adi? Baik, alhamdulillah. Kelihatannya masih seger aja ini. Insya Allah. Ya, jadi Mas Adi, bagaimana Anda melihat perkembangan koperasi sejauh ini, terutama di era keterbukaan ekonomi seperti sekarang? Bedanya dengan zaman Orde Baru adalah tingkat intervensi pemerintah sekarang ini jauh lebih sedikit dibanding masa lalu. Pada masa lalu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur supaya koperasi ini misalnya di satu kecamatannya satu koperasi. Nah, sekarang ketentuan yang membatasi sudah dihilangkan sejak zaman Kabinet Reformasi Pembangunan zaman Presiden Habibie. Dan sekarang koperasi telah tumbuh menjadi kekuatan yang mandiri, kekuatan yang harus bergerak di dalam keterbukaan yang ada, dan disitulah koperasi sebagai usaha kolektif dari orang-orang yang berekonomi harus mampu bertahan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini koperasi telah berkembang, sekarang memiliki 151.000 primer di tingkat lokal dengan anggota sekitar 30 juta orang. Dan tentu koperasi berbeda-beda, seperti juga PT berbeda-beda kan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menengah. Kalau koperasi di kaki 5, yaitu kelasnya kelas kaki 5, tapi intinya ada kebersamaan. Dan juga ada koperasi para pengusaha misalnya, para pedagang, misalnya yang di Pekalongan, di kampung saya itu, koperasi itu dengan jaringannya yang sudah online, omsetnya bisa mencapai 80 miliar per hari. Jadi mencapai 25-26 triliun per tahun. Jadi udah bisa dibilang konglomerat itu. Ada yang kita lihat di Semanggi itu kan ada gedung tinggi milik dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Itu punya 11 pabrik yang mendukung usahanya. Kemudian ada koperasi kredit. Kredit itu memiliki sekitar 1,2 juta anggota. Ada sekitar 1.000 koperasi primernya. Simpenannya mencapai hampir 7 triliun. Jadi sebenarnya koperasi tidak bisa dipukul rata. PT juga nggak bisa dipukul rata. Dengan demikian ide bahwa koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional ini bukan sekedar halusinasi, Mas. Saya kira itu bagian dari mandat konstitusi kita kan. Negara kan berdiri untuk sebuah tugas menyusun kembali perekonomian dari yang sifatnya tidak adil menjadi lebih adil. Dan Bapak pendiri kita mengatakan usaha bersama berdasar atas asas keluargaan itu harus dijadikan dengan gerakan koperasi. Lalu kalau kita lihat bahwa sekarang ini globalisasi makin keras arusnya, makin besar, makin cepat, dan kelihatannya makin nggak akan ada satu negara pun yang bisa melawan untuk menghentikan arus ini, sehingga korporatisasi ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditolak. Ya cepat atau lambat mereka mungkin akan menjadi dominan di perekonomian, terutama di sektor swasta. Nah, dalam konteks ini apakah koperasi bisa bertahan secara terus-menerus, apalagi berkembang menjadi besar, bersaing dengan korporat-korporat besar yang pada prinsipnya mungkin berbeda dengan koperasi, karena kan kalau koperasi one man one food, sedangkan mereka bekerja berdasarkan one share one food. Bagaimana ini, Mas? Pertanyaan yang menarik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah koperasi di dunia, itu mulai berdiri itu tahun
1848, pertengahan abad 19. Yang mendirikan koperasi itu seorang yang idealis, orang kaya, bukan orang miskin, namanya Robert Owen, di Rochdale di Inggris. Pada sekitar abad 19 juga pertengahan abad 19 di Jerman itu juga berdiri di Flamenburg, yang mendirikan seorang wali kota namanya Ravation. Kalau di Inggris itu dari buruh tekstil yang digerakkan, kalau di sini para petani. Tapi intinya orang-orang yang punya ide koperasi itu berpendapat koreksi terhadap ketidakadilan harus dimulai dengan kebersamaan dan dengan satu semangat mandiri dari masing-masing individu anggota koperasi itu. Nah, itulah yang kemudian menciptakan sebuah gerakan internasional yang sekarang di tingkat internasional itu sudah mencapai 800 juta anggota yang tergabung dalam ICA, International Cooperative Alliance, dan dengan satu perputaran uang sekitar 60 triliun. Jadi artinya dolar. koperasi. Jadi sebenarnya di tingkat dunia itu luar biasa. Misalnya kalau kita di Amerika, di negara mbahnya kapitalis ya, itu anggota koperasi itu mencapai 150 juta orang. Artinya 70% orang dewasa Amerika itu anggota koperasi. Singapura, negara tengah kita, kira-kira 80% orang dewasa anggota koperasi. Kalau kita retail di Singapura, itu koperasi yang punya. Ada Carrefour, tapi itu di pinggir kota. Di kota Paris misalnya, Carrefour itu 60 mil dari kota Paris. Semua itu UKM. Nah, fenomena ini merupakan satu penjelasan bahwa dalam satu situasi di mana kecenderungan untuk menyembah kepada harta benda terjadi, di mana orang memuliakan kekayaan daripada nilai-nilai kemanusiaan, ada juga satu nilai-nilai lain yang berkembang dan mampu bertahan dan besar dalam wadah koperasi. Bedanya dengan PT apa? Bedanya dalam pemilikan dan penerima manfaatnya. Dalam kegiatannya ya sama, harus modern, harus online, harus canggih. Jadi sebenarnya dalam persaingan global yang jadi masalah bukan hanya soal pemilikan, tapi juga soal bagaimana manajemen dari sumber daya itu dikelola. Kalau di Indonesia ini sejauh mana, Mas, pengembangan koperasi di Indonesia ini memanfaatkan teknologi informasi yang belakangan ini kelihatannya memegang peran sangat penting dalam di semua sektor bisnis? Nah, itu pertanyaan yang sangat menantang kan, karena keuntungannya adalah untuk pertama kali dalam sejarah kemanusiaan, orang itu sekarang bisa berinteraksi dengan murah, mudah, dan cepat. Organisasi usaha itu makin lama makin pipih. Dunia itu makin datar karena interaksi horizontal menjadi makin mudah. Inilah kesempatan buat yang kecil-kecil untuk bisa bersatu, dan yang saat ini saya katakan koperasi yang maju itu semua sudah online. Tapi perlu ada satu dukungan kebijakan publik untuk mendorong yang kecil-kecil agar bisa lebih efisien, bisa berintegrasi, baik dalam pembelian bersama, pembiayaan bersama, pemasaran bersama, dengan menggunakan teknologi yang makin lama makin murah, makin kecil, makin ramah pengguna, dan makin perkasa, makin powerful. Inilah kesempatan sebenarnya untuk yang kecil-kecil. Sehingga misalnya di Jawa Tengah misalnya, kalau kita lihat pembiayaan UKM, 83% dari pembiayaan UKM itu diberikan oleh koperasi simpan pinjam. Cuma ini nggak pernah terekspos ya, terungkap. Mereka tidak pernah dijamin simpanannya oleh lembaga pemerintah. Mereka tidak pernah dikasih bailout seperti Bank Century. Kalau susah sendiri gitu loh. Kalau maju ya maju sendiri karena dari oleh dan untuk anggota. Nah, biasanya mereka itu tidak banyak dikenal, tapi sebenarnya fungsinya di masyarakat besar sekali. Di Wonogiri misalnya, untuk mengatasi lintah darat, bupati mendorong setiap RT itu bikin koperasi. Ada 8.000 koperasi. Nah, itu lintah darat sudah teratasi dengan itu. Begitu di daerah lain. Kemudian kalau kita lihat peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ini bagaimana, Mas? Karena masih banyak orang yang menganggap melihat koperasi dengan sebelah mata saja gitu. Ya memang
kepada orang yang dididik di dalam lembaga-lembaga resmi itu tidak menerima pendidikan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi ya. Mereka hanya mengerti ekonomi yang basisnya itu adalah pemilikan saham, bukan pemuliaan unsur manusia gitu loh. Sehingga cara memandang masalah itu tentu beda ya. Nah, inilah tantangan kita bersama. Kalau kita mempunyai keterikatan ya, komitmen kepada konstitusi, harusnya masalah nilai-nilai dasar koperasi, prinsip koperasi itu juga diajarkan sebagai bangun usaha yang harus berdampingan dengan bangun usaha yang lain gitu loh. Dan harusnya ada perlakuan yang sama. Artinya jangan sampai koperasi di dalam perlakuan oleh sistem perbankan kecenderungannya dianaktirikan dibanding bangun usaha yang lain. Harus cari satu solusi supaya orang-orang kecil yang berhimpun bersama itu bisa dapat perlakuan yang sama seperti pemerintah melakukan bangun usaha yang lain. Yang di luar negeri yang tidak menganut prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, justru itu diprioritaskan. Misalnya Koperasi Angkatan Darat Amerika, US Army Kooperatif, ke sini untuk apa? Membeli bahan-bahan tekstil untuk tentara Amerika, karena pengadaan barang itu diberikan pada koperasi tentara gitu loh. Di samping ada berbagai ketentuan di Jepang misalnya untuk perikanan, untuk kehutanan, untuk pertanian itu harus koperasi. Jadi menarik sekali apa karena kebijakan publik itu akan menjamin kebersamaan dan juga pemanfaatan kolektif gitu loh. Jadi yang diungkapkan oleh Mas Hadi ini menarik sekali, karena banyak orang yang beranggapan di negara-negara kapitalis besar itu koperasi itu justru otomatis tidak mendapat tempat. Tapi ternyata di Amerika dan Jepang malah koperasi tumbuh dengan sangat baik. Tapi Mas Hadi, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena mengikuti program Dialog Development sampai saat ini. Menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Mas Hadi Sasono tadi, bahwa koperasi di negara-negara kapitalis, bahkan yang paling kapitalis di dunia, seperti Jepang dan Amerika, ternyata tumbuh berkembang dengan sangat subur dan pesat. Bahkan mereka sanggup mengembangkan atau menggelembungkan omset mereka hingga mampu bersaing dengan korporat-korporat besar atau perusahaan-perusahaan multinasional yang selama ini kita kenal sebagai raksasa-raksasa yang sedang mencoba mendominasi perekonomian dunia. Dan saya akan langsung kembali ke Mas Hadi Sasono. Bagaimana Mas Hadi Sasono, kenyataan-kenyataan yang Anda lihat menyangkut pertumbuhan koperasi di negara-negara industri maju atau yang selama ini dikenal sebagai paling kapitalis di dunia seperti Jepang, Korea, dan Amerika Serikat? Ini kan sebenarnya masalah orientasi nilai. Ini perkara yang sudah lama berlangsung antara paham kebendaan dengan paham kemanusiaan. Kemudian kalau ditarik, kemudian orang juga bicara tentang tujuan hidup gitu loh. Pada akhirnya kan orang harus memilih. Apa kita memilih paham kebendaan yang mengejar keuntungan material